Allah yang mentakbirkan dirinya sendiri, sudah begitu saja. Allah yang merukukkan dirinya sendiri, Allah yang sujudkan dirinya sendiri. Tetap kembali kepada Allah, dari Allah semua, kembalinya kepada Allah semua, disertai Allah semua. Maka la khaula wala yang ada pada badan ini. Begitu saja sudah intinya. Jika tidak tahu usul asal Al-Fatihah, juga tidak sah Al-Fatihah itu. Nah, kalau kita tidak tahu usul asalnya Al-Fatihah itu, juga tidak sah Al-Fatihah kita. Tapi ini kan sudah kita lontarkan di channel-channel yang lalu ya. Ya, termasuk channel Anak Rantau itu sudah ada penjabaran Al-Fatihah di sana. Mungkin tidak perlu kita jabarkan lagi di sini ya. Nah, jika tidak tahu usul asal Al-Fatihah, juga tidak sah Al-Fatihah itu. Nah, itu secara ringkas saja ya. Al-Fatihah itu datang atau diciptakan dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran itu diciptakan atau datangnya dari yang 60 lembaran yang diturunkan kepada Nabi Adam, 30 lembaran kepada Nabi Adam, 60 lembaran kepada Sis. Nah, terus 10 lembaran kepada Ibrahim. Nah, satu kepada Nabi Isa, satu kepada Nabi Musa, satu kepada Nabi Daud, dan satu kepada Muhammad. Itulah Al-Quran itu. Jangan anggap semua itu, kitab-kitab itu datangnya dari hantu. Datangnya dari mana? Allah semua yang turunkan. Tapi kekeliruannya di situ, kadang-kadang keliru pemahaman. Keliru menterjemah ya. Nah, kadang-kadang dirubah-rubah. Nah, setelah dirubah, berubah arti dan berubah bacaan. Sedikit kita rubah, menjadi berubahlah artinya. Maka Al-Quran itu tidak boleh dirubah-rubah. Maka ditulislah Al-Quran itu oleh Umar Utsman, Umar bin Affan, dan Zaid bin Zabit. Yang maksud dan tujuannya jangan sampai berubah arti dan berubah bacaan. Nah itu. Ya, di dalam kitab yang lain banyak yang dirubah-rubah ya, dirubah-rubah, maka berubahlah artinya dan berubahlah bacaannya, berubahlah maksudnya, berubahlah tujuannya, berubah jadinya semuanya. Nah itu, maka hukumnya barang siapa yang merubah-merubah Alkitab, maka kepalanya akan diganti dengan kepala binatang di akhirat nanti. Nah itu, semua Alkitab itu kita harus beriman, kita harus yakin bahwa semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan pun kepada nabinya semua, kepada rasulnya semua, untuk sebagai ajaran-ajaran yang digunakan pada masa-masa zaman terdahulu. Begitu. Jangan beranggapan kitab ini jelek, kitab itu jelek, kitab ini jelek, kitab itu jelek. Sama saja kita menjelekkan yang menurunkan, yang menciptakan. Begitu. Berarti termasuk kita, kalau kita kafirkan dalam artinya orang yang membawa kitab lain, ya sama saja kita mengkafirkan pencipta kita. Sedangkan Allah itu cuma satu. Bukan Nasrani Tuhannya sendiri, Islam Tuhannya sendiri, Buddha Tuhannya sendiri, Hindu Tuhannya sendiri. Bukan begitu, Tuhan itu satu untuk kita semua. Begitu saja intinya ya. Nah, Allah itu satu, tunggal, ahad ya. Yaitu disebutkan ahadiyah Allah. Nah, itu makanya Allah itu satu, hanya satu. Jangan sekali-sekali kita mengatakan Allah itu lebih dari satu. Barang siapa yang mengatakan Allah itu lebih dari satu, atau memperibu dan memperbapak, memperanak, maka sesungguhnya orang itu melampaui batas atau keterlaluan, berlebihan namanya. Dalam kita Islam jangan ya, insya Allah. Tuhan itu bukan ibu, Tuhan itu bukan bapak, Tuhan itu bukan anak, insya Allah. Nah, itu di dalam kita Islam. Jangan kita sampai salah pemahaman, salah pengertian. Bukan beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Nah, itu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Insya Allah seperti itulah. Maka Allah itu tetap satu. Itulah tauhid. La ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Yang ada hanyalah Allah. Tiada Allah kecuali Allah. Hanya Allah saja yang ada. Begitu saja sudah. Allah itu hanya satu. Itu. Kenyataan Al-Fatihah. Oh sudah ini ya. Hidup ini yang memuji diri sendiri. Nah, hidup ini yang memuji diri. Begitu maksudnya. bukan jasad yang memuji Allah.
Tidak ada kemampuan jasad ini. Tidak akan bergerak suatu bayang-bayang kalau tidak ada empunya penggerak. Dalam arti badan ini tidak akan bergerak, tidak akan mampu dan bisa melakukan segala hal kalau bukan atas kehendak Allah. Begitu saja. Hidup memuji kerajaannya. Dan kerajaannya atau alamnya sendiri. Hidup ini yang memuji alamnya sendiri. Begitu. Kita puja-puji kebesaran Allah, kita puja-puji kok bisanya hidup binatang ini, kok bisanya ini, kok bisa seluas ini alam ini. Nah, itu namanya kita memuji alam, ya. Kalbu mukminin baitur rahim. Nah, maka hati orang yang mukmin, barang siapa yang bisa berpikir tentang segala-galanya ini, itulah orang yang mukmin. Sebenarnya tetap kembalinya kepada Allah. Tauhidkanlah semua itu jadi satu, menjadi ahad di dalam Allah. Begitu. Hidup yang memuji firman-Nya. Itu hidup yang memuji firman-Nya sendiri. Ingatlah kalamnya Allah, maksudnya begitu. Hidup yang memuji firman-Nya sendiri, yaitu kalamnya Allah. Itu Allah yang mengkalamkan dirinya sendiri, begitu saja. Allah yang bersuara, sudah begitu saja, sudah pusing-pusing kan begitu. Allah yang bersuara, suaranya Allah, sudah begitu saja, repot-repot. Maka saya bilang di sini tidak ada yang kita sindir-sindir, ya, los-losan saja, belak-belakan saja. Kalau nggak begitu nggak akan kita bisa pahami begitu. Tempat cahaya Allah, tempat cahayanya Allah itu, ya, 2 jari ke depan dari ubun-ubun kita, ya, dari pusaran rambut kita ini, 2 jari ke depan. Disitulah tempat cahayanya Allah, atau 2 jari ke depan dari pusar rambut itu. Nah, itu di situ tempat cahayanya Allah, warnanya putih. Ya, itu. Baitul Ma'mur. Nah, yang disebut Baitul Ma'mur itu adalah utak kecil kita. Utak kecil kita yang paling terkecilnya utak di sini tuh. Itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Arah kiblatnya orang hakikat atau orang tasawuf, begitu saja. Nah, itulah arah kiblatnya orang tasawuf atau orang hakikat. Jadikanlah semua yang ada dalam tubuhmu itu ibadah. Maka semua apa yang ada di dalam tubuh kita ini kita harus jadikan ibadah. Bagaimana caranya supaya semua menjadi ibadah? Ingat, semua itu adalah karena Allah, kehendak Allah, begitu saja. Maka ingat, dalam setiap gerakan, dalam setiap pendengaran, dalam setiap pandangan, dalam setiap nupus napas, ingat Allah, sebut Allah. Tapi di dalam batin, bukan dizahirkan, begitu. Maka jadikanlah semua yang ada dalam tubuhmu itu ibadah, begitu. Semua roh lenyap di dalam roh Allah. Nah, semua roh lenyap di dalam rohnya Allah. Nah, itu, ya. Roh itu kan sudah berapa macam roh yang pernah kita uraikan, ya. Semua roh itu adalah lenyapnya di dalam roh Allah. Begitu, tetap menjadi esa, tetap menjadi tunggal, tetap menjadi satu, tetap menjadi ahad di dalam Allah. Semua itu, begitu. Tapi kenapa kita harus uraikan? Kalau kita nggak uraikan, nggak tahu semua. Begitu. Itulah ilmu, itulah makrifat. Orang makrifat itu serba dikenal, serba ditahu. Itulah orang makrifat. Maka disebut makrifat itu artinya mengenal. Maka adanya hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu diri, yang kenal diri, sesungguhnya sudah tahu Allah, sudah kenal Allah. Begitu saja intinya, sudah. Allah yang memberi hidup, maka Allah lah yang berhak mengambil hidup. Maka kita ini datangnya dari Allah, maka harus kembali kepada Allah, tidak melalui perantara siapapun. Karena Allah yang memberi kita hidup, maka Allah sendirilah yang mengambil hidup. Nah, itu jangan izinkan yang lain. Bagaimana caranya? Kita, ya, supaya jangan yang lain, harus Allah sendiri yang datang, yang sama rupa kita itu, yang datang menjemput kita. Maka disitulah kita akan tahu bahwa kematian itu, begitu. Kalau sudah sama rupa kita yang datang untuk menjemput kita, itulah Allah, begitu saja.
maka disebut Allah yang memberi hidup, maka Allah lah yang berhak mengambil hidup itu. Maka dalam artinya kita harus banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah di dalam batin, supaya kita keselamatan dunia maupun akhirat kita itu terjamin. Insya Allah tidak akan mengalami kecelakaan dan lain sebagainya kalau kita tetap ingat kepada Allah. Insya Allah seperti itulah. Ini maka yang disebut dengan Allah lah yang mengambil hidup. Maka supaya kita mati dengan yang sempurna atau pulang ke hadirat Allah itu adalah secara baik-baik, begitu saja. Maka kita harus banyak menyebut, banyak ingat kepada Allah, begitu saja intinya. Jasad ini adalah wakil. Nah, sudah kita jelaskan dari tadi ya. Jasad ini adalah wakilnya Allah yang disebut dengan amri. Nah, itu yang disebut dengan amri. Jasad ini sebenarnya yang disebut dengan amri, itulah yang mewakili dari Allah. Kan sudah kita uraikan dari awal tadi ya. Nyatakan zat, sifat, asma dan af'al. Nah, kita disuruh di sini nyatakan zat, sifat, asma dan af'al. Bagaimana caranya kita nyatakan zat, sifat, asma dan af'al ya? Roh zat, nyawa sifat, hati asma, jasad af'al. Maka berlapaskanlah Allah dari kepala, dada, punggung dan kaki. Maka kita disuruh nyatakan zat, sifat, asma dan af'al. Berlapas Allah, konsentrasi pikiran dari kepala, dada, punggung, dan kaki. Itu saja. Begitu caranya ya. Yang akan bangkit kembali orang yang tiada pernah lupa dan tiada luput kepada Allah. Dalam setiap pandangannya, setiap gerakannya, setiap apapun yang dilakukannya, hanya semata-mata perbuatan Allah atau karena Allah. Itu orang yang akan bangkit kembali itu, makanya Rasulullah menganjurkan ya, tiada aku lihat segala sesuatunya melainkan semua itu disertai Allah. Ingat, semua itu disertai Allah, ini kata Rasulullah. Itulah orang yang akan hidup dari dunia ini sampai di akhirat nanti. Maka semua itu ingat ya, hanya Allah semata. Begitu saja intinya. Manusia berasal dari kata manusia. Nah, manusia itu berasal dari kata manusia. Nah, manusia manunggalnya rasa di dalam Allah. Aduh, menjadi satu rasa itu di dalam Allah, begitu. Menjadi setunggal di dalam Allah, begitu saja rasanya itu. Rasa nikmat, rasa indah memandang, rasa segala-galanya itu adalah tunggalkan, sudah menjadi satu di dalam rasa Allah. Itulah Rasulullah, begitu. 7 ayat Al-Fatihah itu kita harus tempatkan pada 7 indera kita. Konsentrasi pikiran ya. 7 ayat Al-Fatihah itu kita harus tempatkan ke 7 indera kita. Karena 7 ayatnya Al-Fatihah dan kita juga memiliki indera adalah 7. Nah, kita harus tempatkan di ke-7 indera kita. Terutama ya, seperti tadi konsentrasi pikiran, kepala, dada, punggung dan pusar ke bawah. Atau ingat ke dalam diri, ingat wujud, ingat rupa kita. Begitu saja caranya, sambil kita konsentrasi pikiran, ingat ke wujud kita. Tetapkan adalah wujud ini adalah wujudnya Allah, begitu saja. Nah, yang akan mendapatkan petunjuk itu orang yang sudah lenyap di dalam rasa. Nah, orang yang bisa mendapatkan petunjuk itu orang-orang yang sudah lenyap di dalam rasa, yaitu rasa Allah. Itulah Rasulullah, itulah rasa Allah, itulah rahasianya Allah. Itulah rahasianya Allah. Hakikat. Hakikat itu tekad. Nah, tetapkan pendirian kepada Allah. Kita harus tetapkan pendirian kita kepada Allah. Bersungguh-sungguh, betul-betul. Nah, itu. Akui semua itu adalah atas kehendak Allah. Akui semua itu adalah karena Allah. Nah, itu. Akui semua itu kita bisa melihat tiada lain. Semua itu adalah melainkan Allah. Begitu. Maka pandangan ini adalah pandangannya Allah, pendengaran ini adalah pendengarnya Allah.
kehendak ini adalah kehendaknya Allah, rasa ini adalah rasanya Allah. Tetap kembali kepada Allah, sudah begitu saja intinya. Nah, mas kawinullah, bersatu antara roh, nyawa, dan jasad. Yang disebut dengan mas kawinullah itu bersatu menjadi satu antara roh, nyawa, dan jasad, begitu. Mas kawin antara Adam dan Hawa, mas kawin menyatakan dengan Allah. Kita nyatakan dia dengan Allah, atau la maujudu illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Maka yang berwujud-wujud ini adalah Allah, yang berupa-rupa ini adalah Allah, yang berkalam-kalam ini adalah Allah. Sifat 20 itu begitu saja. Saksikan Allah, saksikan Muhammad di dalam diri, itulah syahadat. Kita harus saksikan Allah dan saksikan Muhammad di dalam diri, itulah syahadat. Maka lenyapkanlah syahadat itu di dalam dirimu, tenggelamlah menjadi satu. Kita harus saksikan yang Allah yang mana, yang dalam, yang Muhammad yang mana, yang zahir. Luar dan dalam tidak akan pernah bisa terpisahkan. Itulah Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah yang luar, Rahim itu adalah yang dalam, begitu. Maka Rahmanir Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Alam jagat raya ini semua itu datangnya dari Bismillah. Kita juga datangnya dari Bismillah. Semua itu tercipta atas dua perkara. Itulah sifatnya Allah. Apapun yang mau disebutkan, itulah Bismillah itu, begitu. Kita datangnya dari Allah, maka kita kembali kepada Allah. Nah, kita datangnya dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Tidak boleh kembali kepada yang lain selain Allah. Nah itu, tidak boleh. Kecuali kepada Allah sendiri. Maka ingatlah semua apa yang ada di dalam diri kita ini, kembalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kepunyaan Allah, sudah begitu saja, milik Allah semua apa yang ada di dalam diri ini, begitu saja, sudah. Adam datangnya dari tanah, air, api, hawa, bentuk sempurna jadi jiwa. Itu asalnya Adam. Kita juga ini keturunan Adam. Nah itu. Tapi yang datang dari tanah akan kembali kepada tanah. Yang datang dari air akan kembali kepada air. Yang dari api akan kembali kepada api. Yang datang dari udara atau napas ini akan kembali ke udara juga. Dalam artinya semua itu adalah tidak ada lain adalah kembalinya kepada Nur Muhammad. Karena semua itu diciptakan dari Nur Muhammad, maka kembalikanlah semua apa yang ada di dalam dirimu itu kepada Nur Muhammad. Akui sudah Nur Muhammad, begitu saja apa yang ada di dalam diri kita ini. Itu karena semua itu terciptanya, alam ini pun terciptanya dari Nur Muhammad. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah Nur Muhammad. Barang siapa yang tidak mengetahui ini, maka tidak sah juga pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sempurna kema'rifatannya kalau tidak mengetahui hal ini. Atau semua itu adalah datangnya dari Nur Muhammad, maka kembalinya kepada Nur Muhammad. Maka nur yang terbesar itu adalah cahaya pandangan Allah atau cahaya Muhammad itu, begitu. Kita diciptakan dari roh Rahmanir Rahim. Nah, ciptakan dari Rahmanir Rahim. Nah, kita ini diciptakan dari Rahmanir Rahim, dari Bismillah. Semua apapun yang mau disebutkan yang ada di alam jagat raya ini datangnya dari Bismillah. Semua itu datangnya dari Rahmanir Rahim. Yang Rahman yang nyata, yang Rahim itu yang dalam. Begitu saja, sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke huruf-hurufnya manusia ya. Huruf-hurufnya manusia. Dijadikan mata, mata ini dijadikan dari huruf alif ya. Nah, mata ini diciptakan dari huruf alif, termasuk pandangan ini ya. Nah itu. Dijadikan mulut itu dari huruf ba. Nah itu. Nah, dijadikan hidung dari huruf ta. Nah itu. Nah, dijadikan bahu dari huruf sa. Nah, dijadikan tangan kanan dari huruf ja atau jim ya. Nah itu. Jim bukan jin ya.
huruf ja. Dijadikan tenggorokan dari huruf H. Nah, dijadikan tangan kiri kita ini dari ho, ya. Dijadikan kedua telapak kaki kita ini dari dal. Nah, itu. Dijadikan telinga kita dari zal. Huruf zal itu ya, dal zal begitu. Dijadikan zuk atau rusuk kanan kita dari ro ya. Dijadikan zuk atau rusuk kiri kita dari huruf z. Supaya tahu ini adalah orang makrifat. Dijadikan susu kanan kita dari huruf sin ya. Dijadikan susu kiri kita dari huruf suin yang ada telurnya itu 3 ya. Dijadikan bokong kanan kita, bagian belakang kita maksudnya pantat inilah begitu bokong ya, dari huruf syad. Nah, terus dijadikan bokong kiri kita dari huruf dad. Nah, dijadikan dahi kita dari huruf toa ya, toa. Nah, dijadikan jantung kita dari huruf zoa, zo begitu, toa zo. Nah, begitu. Dijadikan paha kanan kita dari ain ya. Dijadikan paha kiri kita dari agin, atau ada yang bilang goim juga, agim sebenarnya ya. Dijadikan betis kanan kita dari huruf fa. Nah, dijadikan betis kiri kita dari huruf kof. Nah, dijadikan mata kaki kita dari huruf kaf. Kof, kaf ya. Dijadikan perut kita dari huruf lam. Dijadikan kedua lutut kita dari huruf mim. Ya, ini huruf-hurufnya yang ada di dalam diri ya. Nah, dijadikanlah otak dari nun. Huruf nun ya. Dijadikan tulang belakang kita itu ya. Dijadikan tulang belakang kita dari waw. Dijadikan pusar kita itu dari huruf H. Dijadikan lidah kita itu lam alif. Nah, dijadikan halkun atau bacot tenggorokan kita itu dari hamzah. Dan yang ke-30 dijadikan perkataan kita dari huruf ya. Nah, itu huruf-hurufnya manusia yang ada dari alif sampai ya ya. Hurufnya manusia itu. Syariat. Nah, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, syariat ini artinya jalan. Syariat ini artinya hukum. Maka hukum di dalam syariat itu adalah wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Sebenarnya ini harus dijalankan. Itulah perjalanan syariat. Kalau tarekat itu artinya jalan, maka kita harus berjalan dan mau berjalan untuk menuju kepada Allah. Dalam artinya banyak-banyak berzikir atau banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat di dalam batin begitu. Hakikat itu artinya kebenaran, bahwa kebenarannya Allah memang benar, Allah itu ada, begitu. Nah, marifat itu artinya mengenal, maka kita harus banyak kenal segala sesuatunya, mengenal ilmunya, mengenal diri, mengenal Alkitab, mengenal alam, mengenal segala-galanya kita kenal. Itulah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah dan merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau musyahadah itu ya menyepi berhalwat membuktikan kebenaran Allah. Kalau mukasafah itu adalah ilmu amalan yang bisa membuka rahasianya Allah itu. Kalau mahabbah itu artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing itu harus kita tahu. Insya Allah nanti kita akan sampai semua ya. Satukan jiwa dan raga di dalam Allah. Kita harus satukan jiwa dan raga ini di dalam Allah. Jiwanya Allah, raganya Allah. Begitu saja. Tapi ingat yang dalam. Bukan yang luar yang dimaksudkan. Tapi kehendak dalam itu adalah caranya luar. Caranya luar atau caranya dalam. Luar dalam tidak akan pernah bisa terpisahkan. Begitu. Roh.
rahasia pandangan. Nah, roh itu yang menjadi rahasia di dalam pandangan begitu. Badan itu adalah rongko. Badan itu adalah rongko, semata-mata rongko, ibarat parang sarung ya, atau ibarat keris ya. Badan ini semata-mata cuma sarungnya saja. Ibarat keris itu cuma sarungnya saja. Sebatas mana sih kemampuannya sarung? Untuk menutupi kerisnya saja. Nah, yang asli isinya ya kerisnya itu yang memiliki kemampuan untuk melukakan, untuk ngiris atau untuk apa saja. Nah, badan itu benar-benar hanya rongko. Tidak lain, rongko ini adalah bisa bergerak karena adanya isi di dalam rongko itu. Ya, yang mengisi dalam artinya Allah, hidupnya Allah. Begitu saja sudah. Permata adalah mata batin. Nah, yang disebut dengan permata itu adalah batu permata ya, batu maten Lombok ya. Batu maten dia, batu permata ya. Permata itu adalah mata batin sebenarnya. Kalau Lombok batu maten, tolang matem dia maksud. Permata itulah permata, batu permata adalah batu permata gitu, itulah mata batin sebenarnya maksudnya. 6 berlian. 6 berlian itu adalah 6 indera, ketujuhnya pemilik indera. Nah, mana yang disebut dengan 6 indera, ketujuhnya pemilik indera ya? Kudrat, iradat, ilmu, sama basar kalam. Hayat tidak terhitung karena ketujuh ini adalah pemilik indera. Nah, itu hayat, hidup itu. Nah, itulah. Nah, maka kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. Itulah indera yang keenam. Itu 6 berlian maksudnya. Ketujuhnya adalah pemilik indera, hidup itu maksudnya. Maka kembalikanlah semua apa yang di dalam diri ini kepada hidup ini. Maka hidup yang menyertai di dalam segala hal sehingga kita bisa dan mampu melakukan semua apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Warid, nah itu artinya urat leher. Nah, maka dikatakan urat lehermu dikatakan dekat, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Itu yang disebut dengan warid ya. Ruku adalah rohku, sebenarnya pengakuan rohku. Ya, maka berasal kata ruku itu dari rohku. Sebenarnya hukum jaiz itu adalah hukumnya Allah. Semua itu harus kembali kepada Allah dan semua itu datangnya dari Allah, yaitu beserta Allah. Semua yaitu dari Allah, untuk Allah dan dengan Allah. Begitu. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah selesai menguraikan kalimah demi kalimahnya sampai huruf ke huruf yang ada di dalam diri manusia. Insya Allah pelajarilah dengan baik dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk menambah pengalaman kita, untuk menambah pengetahuan kita. Dan inilah yang disebut orang makrifat. Orang makrifat itu serba mengenal, serba tahu. Maka arti makrifat itu adalah mengenal. Maka adanya hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, barang siapa yang tahu diri, sesungguhnya dia tahu Allah. Begitu saja intinya. Nah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang baik, buang saja jauh-jauh ya. Kalau yang baiknya ambil hikmahnya. Begitu. Dan renungkan baik-baik apa perkataan-perkataan yang ada di sini. Dan kalau ada kata-kata yang yang salah, kurang baik, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.